Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Taufik Ibrahim, CGP Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Bongas. Pada video ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro membedakan arti pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yang diartikan sebagai cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sistem Among. Mendidik adalah menuntun atau among. Maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalaman sendiri, namun berada dalam pengawasan guru. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri murid. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Berhamba pada sang anak. Berhamba pada anak artinya mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Makna berhamba pada pendidikan adalah menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan murid, bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantoro meyakini anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Karena anak lahir dengan kekuatan kodrat atau potensinya masing-masing yang masih samar-samar. Sehingga tujuan pendidikan sejatinya adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu peserta didik untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Refleksi diri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai guru ketika mengajar hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan. Saya tidak memperhatikan karakteristik minat bakat setiap murid yang berbeda-beda. Saya juga beranggapan bahwa keberhasilan belajar murid hanya dilihat dari aspek pengetahuan atau kognitif saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai menyadari bahwa peran saya sebagai guru yang sebenarnya adalah sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu memfasilitasi setiap belajar murid dengan memperhatikan karakteristik belajarnya. Sebagai guru juga harus memperhatikan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor dalam menilai murid. Yang harus segera saya terapkan diantaranya adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan zamannya, membuat kesepakatan belajar agar murid nyaman dan merasa senang mengikuti proses pembelajaran, dan berusaha tidak menuntut tapi menuntun murid dalam mencapai tujuan belajarnya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.